Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasya Rehansyah dengan NIM 12570501001. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi software dan Ghost in the Machine. Sebelum ke Ghost in the Machine, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi software secara umumnya. Software adalah bagian tidak berwujud dari sebuah sistem komputer yang terdiri dari sekumpulan data, instruksi, dan program yang tertulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Instruksi-instruksi ini memberitahu perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya. Secara sederhana, jika hardware adalah tubuh dari komputer, maka software adalah pikiran dan jiwanya. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang Ghost in the Machine atau jiwa dalam mesin. Nah, konsep Ghost in the Machine ini adalah sebuah metafora filosofis yang sangat powerful untuk menggambarkan peran dan sifat dasar software. Asal-usul konsep ini itu dipopulerkan oleh filsuf Gilbert Ryle dalam bukunya The Concept of Mind pada 1949 untuk mengkritik pandangan dualisme Cartesian yang memisahkan pikiran, mind, dan tubuh body sebagai dua substansi yang berbeda. Ryle menyindir pandangan ini sebagai dogma tentang hantu dalam mesin, di mana hantu adalah pikiran yang misterius yang mengendalikan mesin, yaitu tubuh. Nah, hubungannya dengan software dan komputer, metafora ini kemudian diadopsi untuk dunia komputasi dengan cara yang sangat tepat. Mesin adalah perangkat keras hardware komputer. Ini adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, seperti prosesor, RAM, papan induk, hard disk, dan lain-lain. Mesin ini tanpa jiwa hanyalah tumpukan logam, silikon, dan plastik yang mati dan tidak berguna. Nah, ada juga hantu atau the ghost. Adalah software itu sendiri. Software adalah entitas yang tak kasat mata, menghidupkan mesin, misterius dan kompleks, independen dari fisik. Contoh penerapan konsep yaitu sistem operasi Windows, MacOS, Linux. Ini adalah roh utama yang pertama kali menghidupkan mesin. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sebuah mesin yang diam. Lalu, contoh penerapan konsepnya adalah aplikasi seperti Microsoft Word, Google Chrome, dan game. Ini adalah kepribadian atau kemampuan yang dimiliki oleh mesin tersebut. Setiap aplikasi memberi nyawa yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda. Jadi, kesimpulannya yaitu definisi software sebagai Ghost in the Machine menangkap esensi fundamentalnya. Software adalah kekuatan non-fisik, abstrak, dan cerdas yang menghuni dan mengendalikan tubuh dari sebuah komputer, mengubahnya dari seonggok benda mati menjadi alat yang dinamis dan serba bisa. Nah, ada pula perbedaan singkat antara hardware dan software. Yang pertama, hardware adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Sedangkan software adalah program untuk aplikasi yang berjalan di atas hardware, berupa kode dan instruksi. Nah, analogi sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan di sebuah restoran, hardware adalah peralatan dapur yang fisiknya seperti kompor, panci, ataupun pisau, dan lain-lain. Sedangkan softwarenya adalah resep dan koki yang memberikan instruksi pada peralatan untuk membuat hidangan. Selain analogi dasar, ada pula contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti smartphone yang hardware-nya itu seperti layar sentuh, prosesor, kamera, pengeras suara, mikrofon, dan baterai. Sedangkan softwarenya yaitu sistem operasi seperti Android atau iOS
aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Google Maps, dan lain-lainnya. Selain contohnya yang tadi, ada pula pentingnya software di era modern. Salah satunya yaitu untuk penggerak ekonomi dan bisnis. Contohnya, otomatisasi dan efisiensi, analitik data dan pengambilan keputusan, e-commerce, dan pemasaran digital, inovasi bisnis. Lalu contohnya yang lain adalah komunikasi dan konektivitas global, seperti media sosial dan messaging, kolaborasi jarak jauh. Lalu ada pula inovasi teknologi di masa depan, seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, blockchain, dan keamanan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.